Horas, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di tempat ini di rumah Ketua Kelompok untuk menghadiri atau mengikuti pertemuan bulanan, pertemuan P2K2. Apa itu P2K2 Bapak Ibu? Saya mau bertanya dulu mengenai P2K2 ini, apa kepanjangannya ini? Ini kan sudah kita bahas di di bulan yang lalu, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kalau bulan lalu kita membahas tentang ekonomi, sebelum kita ke situ, saya mau tanya dulu, apa materi di bulan yang lalu? Ekonomi kan? Ekonomi tentang apa itu? Tentang cermat meminjam dan menabung, seperti itu. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, jadi untuk di hari ini kita ke modul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, jadi agak rancau memang sedikit saya membawakan materi ini, sedangkan saya sendiri belum punya anak, seperti itu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, mungkin nanti kita bisa share satu sama lain. Bapak Ibu menceritakan kepada saya bagaimana mengasuh anak itu. Tapi saya di sini lebih ke apa yang mungkin saya lihat, saya perhatikan yang berada di lingkungan seperti itu, dan sesuai dengan panduan modul kita ini ataupun alat yang kita gunakan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada kita. Nah, jadi sebelumnya saya mau nanya kabarnya dulu, sehat atau tidak. Nah, mudah-mudahan sehat, dan pastinya kita dihindarkan dari penyakit-penyakit ya Bapak Ibu ya. Itu kita harapan kita sama-sama. Nah, kita masuk ke pengasuhan dan pendidikan anak. Yang namanya mengasuh ataupun mendidik itu, kita sebagai orang tua itu menjadi tanggung jawab besar, karena ini akan menjadi fondasi daripada si anak untuk meraih kesuksesan di hari-hari yang akan datang. Nah, pastinya mengasuh dan mendidik. Mengapa mengasuh dulu, bukan mendidik? Nah, cakupannya mengasuh ini kan lebih ke tanggung jawab orang tua apabila di rumah, apabila anaknya di rumah, tanggung jawab keluarga. Nah, sedangkan pendidikan memang tetap tanggung jawab orang tua, dan pendidikan formal dalam hal ini adalah guru ataupun fasilitas pendidikan, seperti itu. Nah, mengasuh itu Bapak Ibu itu lebih ke sebenarnya membawa si anak itu agar mempunyai karakter, agar mempunyai budi pekerti yang akan siap untuk dibawanya ke sekolah nantinya, sehingga dia bisa mencerminkan hal yang baik yang sudah kita ajarkan itu dia. Nah, inilah yang menjadi cerminan bagi seorang anak apabila dia pergi ke luar ataupun berbaur dengan lingkungannya, seperti itu. Jika kita tidak bisa mengasuh dengan baik, pastinya di sekolah pun nanti dia tidak akan bisa mengikuti misalnya ataupun menunjukkan hal-hal yang baik seperti budi pekerti, karakter, seperti itu. Di pendidikan, nah inilah dasar dia tadi, pengasuhan itu. Pengasuhan yang baik akan membawa anak juga meraih pendidikan yang baik, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ada di sini diberitahu Bapak Ibu menjadi orang tua yang hebat. Nah, bukan berarti mengatakan Bapak Ibu tidak hebat, bukan. Itu salah ya. Tapi di sini ada tips. Misalnya ada nanti ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di rumah, ada yang belum. Mungkin ya. Jadi, yang pertama itu Bapak Ibu mengingat hal yang membahagiakan orang tua. Nah, apa hal-hal yang baik yang dilakukan anak itu dalam membahagiakan? Yang pastinya kan bisa jadi
si anak bisa mandiri dalam belajar, bisa mandiri dalam membersihkan rumah misalnya, bisa mandiri dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, tugas-tugas sekolah. Nah, itu yang diingat. Misalnya dia mempunyai kesalahan, jadi oh, kemarin anakku seperti ini, kemarin anakku seperti ini. Itu yang diingat Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, ini hal yang paling mungkin dilupakan orang tua. Misalnya ibadah. Si orang tua mengatakan pergi ibadah, harus rajin ibadah. Sedangkan dia sendiri, misalnya kalau dia Nasrani, dia tidak pergi ke gereja kalau hari Minggu. Misalnya agama Islam, dia tidak pergi untuk sholat, tidak melaksanakan sholat. Nah, ini hal-hal yang harus dikoreksi Bapak Ibu ya. Artinya jangan Bapak Ibu sekalian mengatakan hal yang baik harus dilakukan, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian belum real, belum nyata dilihat oleh si anak. Karena si anak itu cenderung dengan meniru hal-hal di sekitarnya, termasuk orang tua seperti itu. Yang kedua adalah yang ketiga adalah berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, selalu berpikir positif Bapak Ibu. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Yang selanjutnya adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih. Nah, penuh kasih itu tidak kasar, lembut. Artinya itu yang bisa kita lakukan untuk membuat anak menjadi baik seperti itu. Selanjutnya adalah cara meningkatkan perilaku baik anak. Nah, yang di sini adalah memuji sifat dan perilaku baik anak dan memberi penghargaan terhadap anak. Nah, itu dia untuk pokok pembahasan kita hari ini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan ini di rumah dan memotivasi anak dan mengasuh anak itu menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang baik, dan pastinya adalah membawa perubahan dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Demikian materi kita. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini modul P2K2 dengan penuh tanggung jawab, dan juga kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai baik Ibu sebagai KPM PKH dan kami sebagai pendamping PKH yang diutus oleh Kementerian Sosial. Terima kasih dan selamat siang. Horas.